Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramania atau channel Rizky Ramania nama saya sendiri ya. Oke, di kesempatan hari ini saya mau membahas mengenai peruntungan zodiak Taurus tahun 2025 ya. Jadi semua aspeknya ini nanti aku akan bacakan menggunakan tarot card ya. Tapi sebelum saya membacakan, saya juga mau info dulu nih, kalau misalnya kamu ingin dibacakan peruntungannya di tahun 2025 secara personal dan spesifik, itu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di video ini. Oke, sebelum aku bacain peruntungan zodiak Taurus di 2025 secara detail untuk semua aspeknya, aku bukain dulu kartu temanya apa yang akan kamu hadapi selama tahun 2025. Sebentar, Taurus ya, ini taruh, minta dikocok dulu. Ada 200 kartu ini, jadi ngocoknya agak ribet. Sebentar. Nah, nggak tahu kenapa yang muncul di aku adalah tanggung jawab pas narik kartu ini. Ini aku nggak tahu apa artinya keluarnya, tapi kartunya ini membuat aku berpikir kok ada sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab ya dengan kartu ini. Oke, kita buka dulu yang ini. Jadi ada kartu sunrise ya. Jadi kamu bakal ada ide baru yang kreatif atau sesuatu hal yang baru yang dimana di sini kamu akan memulai dari lembar baru yang lebih baik. Yuk kita lihat dulu yang satunya lagi apa. Oke. Ada dog. Protection from powerful friend. Jadi sepertinya akan ada sebuah kejadian, nggak cuma sebuah sih, mungkin beberapa atau kejadian-kejadian di mana kamu nggak perlu khawatir, semua nggak perlu kamu pinggul sendiri kok. Di sini banyak yang mau membantu kamu, entah teman, rekan kerja, atau keluarga atau apa, banyak kok yang mau membantu kamu. Tapi ya balik lagi, tinggal kamunya mau nggak menerima bantuan mereka. Oke? Nih aku taruh dulu bentar, nggak kelihatan ya, burem. Nah berikutnya aku bukain dari yang segi jomblo dulu. Oke, yuk kita lihat peruntungan Taurus yang jomblo di tahun 2025 gimana. Yang pertama ada kartu Queen of Swords. Terus yang kedua ada kartu The Temperance. Dan yang ketiga ada kartu The Chariot. Three of Wands. Dia yang keluar. Dia yang minta keluar. Nine of Pentacles. Yang jomblo ya. Taurus. Sepertinya di kartu Queen of Swords ini ada aja sih yang dekat. Kalau misalnya kamu memilih untuk dekat dengan orang sambil menyeleksi mana yang terbaik, mana yang itu, kayak kamu lagi dekat sama beberapa orang sih, kayak gitu. Dan di sini kamu juga sambil berteman, kayak kira-kira mana sih yang ngeklik kayak gitu. Dan akhirnya banyak sekali di fase berikutnya di bulan 3, 4, 5, 6. Di sini kamu memang kayak nggak bisa langsung cepet deket atau gimana dan apa ya. Kayaknya tuh kamu sambil semakin deket dengan beberapa orang, ada sih yang membuat kamu kayak ragu atau apa. Banyak sekali hal-hal yang membuat kamu kayak capek, lelah, karena ternyata sikap yang biasanya aku kenal
berbeda ya daripada sebelumnya, kayak gitu. Bener-bener masih kayak ya nyeleksi sambil kamu menikmati kehidupanmu, soalnya kamu lagi kayak pengen free juga kalau aku lihat di balik ya sambil deket sama orang gitu. Apalagi di sini aku ngelihat ada kartu The Chariot dan ada kartu Six of Cup. Akhirnya kamu mulai deket sama seseorang, tapi juga harus hati-hati ya. Karena apa? Jadi kayak di pertengahan tahun pas lagi bimbang kayak gitu, kayak ada orang entah dari masa lalu atau orang baru, tapi karakternya mirip kayak orang yang dulu pernah deket sama kamu gitu loh. Jadi kayak kamu bingung di antara dua pilihan, atau malah ketika lagi deket sama seseorang baru ini, kamu masih kejebak dengan masa lalu yang dimana masih mencari sosok entah mantan lah atau siapapun itu di orang baru ini. Jadi ini harus hati-hati nih di pertengahan tahun ya. Kalau orangnya bisa sampai tahu, itu nanti kamu tanpa sadar bisa menyakiti dia loh ya. Walaupun niat kamu baik atau apa, tapi tetap aja itu akan menyakiti kayak gitu. Terus akhirnya ada kartu Three of One dan ada kartu Ace of One. Ini bagi yang jomblo ya, sekali lagi kalau udah ada yang berpasangan ya mungkin nanti boleh ngebaca yang berpasangan ya. Aku ngeliat yang jomblo akhirnya kayak menentukan target masa depan, karena beberapa ada yang masih kayak mau sendiri, mau memastikan udahlah aku mau fokus ini dulu, ya terserah sih apapun itu. Jadi kayak banyak sekali ide-ide yang pengen kamu eksekusi dari segi karir juga sih ini untuk Taurus. Apalagi di sini di akhir tahun aku lihat fokusnya Taurus itu lagi yang jomblo ya, lagi enggak di asmara, di karir, karena karirnya lagi bagus banget nih, Nine of Pentacles lagi melejit kayak gitu. Itu untuk yang jomblo ya. Nah sekarang coba kita lihat Taurus yang berpasangan. Di sini ada kartu The Hierophant, ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu The Magician, Five of Pentacles, dan ada kartu Ace of Cup. Ini bisa ada beberapa arti ya. Di dalam hubungan itu kita terkadang juga perlu sabar ya menghadapi sikap dan karakter pasangan yang kadang kamu nggak expect, oh kenapa sih kamu bisa bersikap gini begitu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di awal tahun untuk kalian yang berpasangan ada kendala, ada masalah yang menyebabkan kalian kayak pengennya buru-buru tapi nggak bisa, harus sabar pelan-pelan untuk menghadapi prosesnya. Cuman di sini kalau kamu butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang kalian berdua hadapi, itu is okay, nggak apa-apa, tapi pastikan orang yang tepat, jangan sampai orang yang salah. Dan harus diketahui ya, salah satu pasangan kalau minta bantuan ke orang lain, jangan diem-diem. Takutnya kalau misalnya diem-diem ternyata kamu ngomongnya sama lawan jenis, nah itu bahaya, itu bisa menimbulkan masalah baru yang ada kayak gitu loh. Terus akhirnya sepertinya di fase berikutnya kalian mendapatkan sebuah solusi yang dimana kamu harus memikirkan dari out of the box gitu loh, melakukan sesuatu yang gak biasa kamu lakukan, solusi yang gak terpikirkan sebelumnya. Jadi ada semacam kendala dimana misalnya gini lah, biji itu tanaman biasanya tumbuh di tanah ya, mindset kita tanaman itu, padahal tanaman itu juga bisa tumbuh loh di air atau di media tanam lainnya yang selain tanah, itu juga bisa tumbuh. Jadi carilah sebuah solusi yang gak biasanya kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah kalian.
Dan akhirnya di pertengahan tahun ini kayaknya silih berganti ya, tapi ada juga di kalian berdua ini masalahnya sama aja terus. Tapi kuncinya sebenarnya di kalian untuk pengendalian dan cara kalian menjaga komitmen. Itu yang aku lihat di kartu The Magician ini. Tetap jaga komit nggak? Jaga komitmennya nggak? Atau malah kemakan di overthinkingnya, kegalauannya ini, kayak gitu loh. Jadi break the habit, kayak gitu loh. Jadi kalau ada kebiasaan buruk, ya mau nggak mau kamu harus ubah kebiasaan buruk itu. Semuanya hanya ada di tangan kalian berdua untuk perubahan yang lebih baik di hubungan ini. Tapi ini mostly kebanyakan itu sih masalah keuangan atau masalah yang eksternal terjadi, tapi kalian juga jadi ikut keseret untuk di tahun 2025 ini sampai akhirnya terutama untuk kalian yang berpasangan dan udah punya anak ya, ini aku lihat ini setelah akhir tahun keuangan kalian mulai menipis, tapi kalian kayak udahlah filter aja, ada iklan atau apa masa bodoh, aku nggak mau terpengaruh. Karena kalian memilih atau beli barang itu maunya yang berkualitas biar lebih awet gitu loh. Bukan beli yang penting murah tapi nggak awet, sama aja bohong kan. Jadi mindset kalian ini udah bagus dipertahankan walaupun agak puyeng juga di fase-fase yang sulit. Tapi akhirnya di akhir tahun kalian bisa melaluinya kok. Itu yang aku lihat. Tapi kalau misalnya kamu berpacaran, ini indikasinya adalah kalian berdua ada minta kayak semacam kepastian kira-kira kapan nikah, atau enggak ada indikasi salah satu di pasangan kalau misalnya kalian masih pacaran, salah satunya lagi ada kendala dengan keluarganya di kaitan dengan masalah uang, lagi-lagi uang ya. Mau kalian masih berpacaran atau sudah bersuami istri, tapi akhirnya di akhir tahun bahagialah, enak lah, oke lah. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, luangin waktu lah bersama keluarga, bersama pasangan. Itu kalau yang aku lihat ya. Terus untuk karir Taurus di tahun 2025, kita lihat lagi ya. Taurus di tahun 2025. Ini ada kartu The Hermit dan ada kartu The Death atau Rebirth. Terus ada kartu Ten of Wands. Sesuai dengan lambangnya Taurus. Berat, tapi bagi kamu ya telaten jalani aja, nggak usah dibawa pusing gitu. Bagus sih mindset seperti itu yang muncul di aku pas ngebaca kartu ini yang Ten of Wands-nya. Berat tapi ya udah laluin aja, santai aja, nggak usah sewot. Itu yang yang muncul di aku. Bantengnya itu kalem banget, tenang ini. Coba aku buka kartu konfirmasinya dulu ya. Oke, karir Taurus selama tahun 2025. Di awal tahun mungkin kamu lagi agak galau. Beberapa mungkin ada yang lagi nyari kerja apa, atau beberapa ada yang jabatan baru atau dipindah tugaskan, atau pekerjaan baru walaupun di jabatan yang sama ditambahin tugas yang baru atau apa. Di sini intinya kalau kamu ngerasa lagi kurang atau apapun yang baru ini, memang kamu perlu persiapkan, entah itu medianya, entah itu pengetahuannya atau apa, memang kamu persiapkan. Nggak butuh waktu lama untuk kamu mempersiapkan ini. Aku ngelihat di bulan Februari atau Maret ada kartu The Death atau Rebirth. Di antara bulan Januari sampai Maret ini gercep sih kamu lumayan. Aku lihat dari yang situasi yang ngestak, kayak kamu lagi nunggu momentum.
Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak kesannya nge-stuck tapi nunggu momentum. Kayak ini salah satu imbas, salah satunya tuh mungkin lebaran. Ya kan bulan Maret ya lebaran tuh. Tetap udah dijalanin. Tapi kayak ada sebuah perencanaan yang kamu masih tunda, belum mau kamu eksekusi, akhirnya dieksekusi di akhir bulan Maret, dan sampai akhirnya di pertengahan tahun banyak banget yang kamu kerjakan tapi kamu enjoy, kamu happy, kamu tahu apa yang kamu mau capai, apa yang kamu mau lakukan. Kayak simsalabim aja, walaupun ya banyak banget, jadi kamu multitasking banget. Sampai ada orang yang ngebantu, nge-support kamu, walaupun kayak ada yang gak seneng atau apa ke kamu, tapi kalian berdua tetap enjoy. Nyambung ya sama kartu The Dog, protection from powerful friend. Oh ya, yang asmara tadi juga termasuk loh sama. Jadi nyambung ya, sesuatu yang baru, fresh start. Nyambung semuanya temamu selama tahun 2025. Apalagi di sini ada kartu Six of Pentacles dan ada kartu apa namanya? Ace of Sword. Sekitar munculnya akhir bulan 6, bulan 7. Yang ini apa yang dipikirkan selama ini atau distrategikan selama ini akhirnya kayak menunjukkan hasil di segala up and down-nya kehidupan. Memang butuh kesabaran, tapi di sini kalau misalnya ada kenal dengan orang baru atau apa, intinya perluas koneksi, perluas networkingnya. Semakin luas networkingnya, maka chance kesuksesannya ini lebih besar. Itu yang aku lihat. Kalau di human design tuh mungkin nyambungnya ke tipe 4. Orang yang punya tipe 4 itu profilnya itu orangnya opportunities. Jadi kalau mau tambah lebih sukses memang perlu perbanyak koneksi. Itu yang kebaca. Sampai akhirnya di akhir tahun kamu kayak gak terlalu banyak masalah, malah justru akan menuju kejayaan sih. Tapi kamu gak buru-buru, santai, kalem, tapi kayak cuan ngikut kamu, uangnya ngikut kamu, karena kamu udah dengan sabar kamu eksekusi dan kamu pikirkan dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi kayak tinggal ya udah meraup hasilnya, mana sini kayak gitu sih. Itu yang aku lihat dari kartunya. Tapi coba kita lihat dari segi keuangan. Walaupun pemasukan banyak ya dari sini, tapi kan kita nggak tahu ya kondisi keuangan, karena kan bisa jadi pengeluaran gede lah atau apa, kan kita nggak tahu ya. Nah, dari segi keuangan di awal tahun masih bisa terkendali. Ada kartu The Lovers, ada kartu Judgment, King of Swords, terus ada kartu Eight of Swords, dan ada kartu Queen of Pentacles. Untuk di awal tahun The Lovers ini kondisinya sebenarnya bisa dibilang besar, enggak besar juga pengeluaran, tapi pemasukan juga, pokoknya balance sih dua-duanya, pemasukan sama pengeluaran sama aja. Sampai kamu agak khawatir di masalah tabungan sih, kayak nggak bisa terus-terusan seperti ini kondisinya, kayak mau nggak mau harus cari ide sumber pemasukan baru. Nyambung ya sama karir yang tadi itu, new creative idea, ventures, fresh start. Jadi kayak kamu nggak mau membiarkan hal ini tuh terus-terusan terjadi. Sampai akhirnya ada kartu Judgment di bulan 2 dan 3 yang muncul di aku. Ini juga 3, itu yang kedua. Nyambung ya. Akhirnya kamu lagi banyak banget pengeluaran, tapi juga di satu sisi sedang mempersiapkan sesuatu untuk pemasukan yang lebih oke. Ya, beberapa di antara kalian Taurus, nggak juga sih, hampir semuanya di pertengahan tahun pemasukan oke, cepat, kamu cerdik ya nyari uang, tapi di satu sisi pengeluaran juga cukup jor-joran.
Sampai-sampai beberapa di antara kalian ada yang minus. Tapi ya kamu tahu sih nanti ada lagi pemasukan, tapi juga sama aja bikin sepaneng juga kayak gitu loh. Sampai akhirnya menjelang bulan 7, bulan 8, bulan 9, keuangan kamu sebenarnya baik-baik aja sih, cuman masih tetap was-was. Itu yang aku lihat. Sampai akhirnya di menjelang akhir bulan 8 menuju 9, sepertinya kamu akan mendapat kabar baik terkait keuangan. Ya. Akhirnya mulai banyak nabung sih. Itu yang muncul di kartu Queen of Pentacles-nya. Jadi kayak akhirnya mulai bisa kamu buat nabung buat beli barang-barang yang berkualitas, nggak terus buat ya apa yang kamu mau beli ada. Cuman banyak juga yang memilih untuk ditabung dulu untuk membangun bisnis yang lebih baik. Jadi kayak uangnya ya aku tahu nggak mau tak diemin doang di tabungan, mau tak putar biar uang bekerja untukku dan nggak lagi aku bekerja untuk uang, lebih ke arah gitu loh. Jadi mau bekerja secara kreatif itu. Oke, lanjut. Ini kan dari segi keuangan ya. Berikutnya dari segi kesehatan. Coba kita lihat. Dari segi kesehatan kamu peruntungannya gimana? Oke, yang pertama, oke, aku cuma mau narik 2 kartu, nggak tahu kenapa. Tapi berbeda seperti Aries yang tadi aku bacain. Ini nggak aku bagi per bulan. Nggak tahu kenapa ini sesuatu yang bisa terjadi kapanpun selama tahun 2025. Jadi tolong dijaga 2 kartu yang aku muncul ini, yang aku tarik ini akan muncul apa coba. Yang pertama ada kartu The Hermit, Solitude, Longs. Oke, ketika kamu lagi berpikir memikirkan sebuah strategi ya, di sini pastikan lingkungan tempat kamu menghirup udara itu kondisinya tidak banyak debu, banyak oksigennya, kayak gitu ya, atau enggak asri, sesuatu yang nyaman, bagus kondisi udaranya, jangan yang banyak polusi. Dengan kayak begitu, kamu juga jadi berhasil menciptakan banyak ide-ide baru yang lebih bagus. Itu yang muncul. Terus yang kedua di sini yang muncul adalah kartu worry, masalah kekhawatiran. Di sini karena kamu banyak khawatir, kamu apa ya namanya? Ini kan tadi aku ngerasa yang di kartu dog ini kok ada muncul rasa tanggung jawab ya. Kekhawatiran ini muncul karena kamu takut nggak bisa membiayai atau tidak bisa mencapai ya sesuatu yang kamu targetkan lah, itu yang kamu takutkan memang. Makanya jangan kamu tanggung sendiri. It's okay dari kartu worry ini nyambung ke dog untuk menerima bantuan orang atau seek help, mencari bantuan dari orang lain. Kalau misalnya ada yang nawarin tanpa kita ngomong, jangan ditolak tawarannya. Itu ya. Selanjutnya saran dari semesta untuk kalian selama tahun 2025 tuh apa ya, Taurus? Bentar. Ini yang pertama ada kartu martir. Martir, aku nggak tahu kenapa mau jelasin arti martir dari segi human design dulu. Martir itu adalah orang yang pantang menyerah. Sebelum mengeksekusi atau melakukan sesuatu, dia itu biasanya belajar dulu. Nyambung dong sama yang tadi kan, yang karir, sama yang asmara, bayangin kartu martir ini. Jadi dia belajar dulu teorinya, entah dari pengalaman hidup, diri kamu sendiri, atau orang lain, atau teori lainnya dari sumber manapun. Terus baru kamu eksekusi, praktekkan dari teori-teori tersebut. Nah, di sini dalam proses pembelajarannya, jadi kayak lakukan ini demi kebaikan kamu. Mungkin orang akan menganggap kamu kayak, lo egois banget sih. Karena orang martir itu kebanyakan dianggap sebagai orang yang keras kepala atau egois ya. Apalagi kamu Taurus.
orang Taurus dikenal agak susah dibelokin pola pemikirannya. Maaf ya, kecuali harus ada data, bukti, atau harus ngalamin diri sendiri lah, itu martir. Emang proses perjalanan pembelajaran kalian emang gitu. Jadi untuk kalian yang bukan zodiak Taurus, jangan heran ya kalau ngelihat Taurus tuh kayak gitu. Yang penting jangan ada kartu addiction to self pity. Jangan terlalu kayak mengasihi diri sendiri, kayak kasihan terus sama diri sendiri. Ya kalau kamu kasihan sama diri sendiri, ya kasihan-kasihan terus nanti hidupmu, nggak ada perkembangannya. Gitu loh. Nah, terus di sini juga ada kartu child wounded ya. Jadi dari kartu child wounded ini bisa dibilang kamu dalam melakukan sesuatu itu pengennya bermanfaat buat orang lain kayak gitu loh. Tapi terkadang di antara orang lainnya ini ada juga orang-orang yang membuat kamu sebal, kesel, gemes gitulah. Gemes aku sama dia misalnya gitu. Terkadang kita perlu belajar untuk memaafkan apa yang mereka sudah pernah lakukan gitu loh. Namanya orang, kita kan nggak tahu ya, ada prosesnya mereka ditakdirkan untuk seperti itu karena emang udah peran misi jiwanya mereka. Ada juga yang kayak gitu. Kalau di human design bisa kebaca semua kayak gitu loh, apalagi di numerologi ya, kan ada ya angka-angkanya, destiny numbernya, angka di sebelahnya apa, itu juga berpengaruh karena emang peran dia pas lahir emang seperti itu gitu loh. Kecuali mau mengubah takdir hidup atau jadi lebih baik, itu memang harus dimulai dari dorongan dalam diri untuk berubah jadi lebih baik dan memaafkan orang lain dulu gitu. Terus misalnya kamu bingung, aku harus mulai dari mana mbak, pengen banget mulai jadi kayak, nah orang martir ini kebanyakan kalau yang konsul ke gue gini, mbak aku capek, trial error, nggak tahu harus gimana dan apa lagi. Oke, kalau kamu memang mau, sediakan waktu luangmu untuk konsultasi via human design sama numerologi sama aku. Bisa hubungi ke nomor telepon di sini. Oke, itu saranku. Dan jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan zodiak Taurus di tahun 2025. Semoga bermanfaat. Lalu kalau misalnya kamu ingin diramal lebih detail untuk peruntungan kamu secara personal ya, nggak harus berdasarkan zodiak lagi tapi personal untuk tahun 2025, bisa hubungi ke nomor telepon ini, oke? Yang ada di video ya. Kalau gitu thank you dan see you, bye bye.